Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Saya ucapkan selamat pagi untuk teman-teman mahasiswa yang mengikuti video ini di pagi hari, dan juga selamat siang untuk teman-teman yang mengikuti video ini di siang hari ya. Bahkan mungkin selamat malam juga untuk teman-teman yang mengikuti di malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, kali ini kita akan memberanikan diri untuk belajar berhitung ya. Lebih spesifiknya adalah menghitung rumus-rumus dasar dari penganggaran. Rumus yang pertama yang akan kita pelajari yakni tentang metode penaksiran penjualan. Nah, metode penaksiran penjualan menggunakan rumus untuk metode yang menggunakan statistik tentunya ya. Nah, metode penaksiran tidak hanya menggunakan statistik saja atau tidak hanya kuantitatif saja berdasarkan angka, akan tetapi juga menggunakan pendapat seseorang. Nah, ini artinya ini bisa dikatakan metode yang kualitatif. Sehingga nanti kita akan tahu ada berapa jenis metode penaksiran penjualan atau istilah lainnya forecasting, artinya peramalan, dan ada berapa jenis pembelajaran atau metode yang menggunakan statistik ini ya. Oke, tapi sebelumnya kita cari tahu dulu apa pengertian dari forecasting. Forecasting sendiri merupakan proyek teknis daripada permintaan langganan potensial. Nah, ini sebenarnya lebih forecasting ke penjualan ya. Jadi forecasting penjualan adalah proyek teknis daripada permintaan langganan potensial untuk waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Nah, asumsi ini yang bisa berbeda antara satu pihak dengan pihak yang lain, antara satu sumber dengan sumber yang lain. Tergantung data yang digunakan dan juga tergantung persepsi masing-masing pihak. Apa maksudnya? Nah, nanti kita akan tahu bagaimana dinamika peramalan penjualan dalam penganggaran. Tapi sebelumnya kita juga harus tahu bahwa pentingnya forecasting atau meramalkan penjualan adalah untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi pentingnya di situ. Seorang manajer akan mengambil keputusan kalau sudah melihat dengan jelas forecasting atau kondisi yang akan diperkirakan di masa yang akan datang, terutama di bidang penjualan. Karena dengan forecasting ini, gambaran penjualan di masa yang akan datang lebih jelas ya, gambarannya lebih jelas. Ini saya dekatkan mic-nya supaya lebih jelas suaranya. Oke, jadi apa saja jenis peramalan yang perlu kita ketahui dan yang akan kita pelajari secara mendalam? Berikut jenis-jenisnya. Jenis yang pertama, forecast berdasarkan judgment. Artinya, peramalan berdasarkan penilaian seseorang ya, yang mungkin dilakukan oleh kepala bagian pemasaran, petugas penjualan, ya, terus apa lagi? Pendapat ahli, para penyalur, atau bahkan konsumen langsung. Nah, penjelasannya bagaimana? Karena beberapa pihak ini sudah berpengalaman dan juga mengetahui kondisi di lapangan, terutama kondisi penjualan produk pihak-pihak ini. Bahkan mungkin para ahli yang bisa kita katakan sebagai pengamat. Para ahli ini kan mungkin mengamati data, informasi yang ada di media massa atau yang statistik yang diinformasikan secara luas ya, di pusat-pusat data yang bisa diakses secara publik. Jadi
beberapa pihak ini secara langsung dan secara tidak langsung mengetahui histori data penjualan sebelumnya, sehingga mereka tahu kecenderungan penjualan di masa yang akan datang. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Ya, jika ada yang kurang jelas, maka silakan ditanyakan di kolom komentar maupun di grup WhatsApp yang kita miliki. Kemudian jenis forecast yang kedua, yakni berdasarkan analisis data. Nah, ini yang kita akan pelajari secara mendalam. Ada banyak forecast berdasarkan analisis data, tetapi yang akan kita pelajari pada video ini cukup 4 saja. Ya, yang pertama metode tren bebas, yang kedua metode tren semi average, yang ketiga metode tren moment, yang keempat metode tren least square. Nah, masih ada metode lain seperti metode regresi korelasi dan lain sebagainya. Tapi saya katakan lagi bahwa keempat metode ini kita rasa sudah cukup untuk memperkirakan penjualan dalam latihan soal kita nanti ataupun tugas-tugas di lapangan jika ada. Itu ya yang kedua. Dan yang ketiga, forecast berdasarkan metode khusus. Forecast berdasarkan metode khusus ini yang pertama adalah analisis industri. Analisis ini lebih menekankan market share yang dimiliki perusahaan. Market share merupakan perbandingan antara penjualan perusahaan dengan permintaan industri. Jadi, market share sendiri, kalau mau kita hitung, caranya adalah permintaan perusahaan, ya, permintaan yang masuk ke perusahaan dibandingkan permintaan industri. Maka di situ kita akan tahu berapa pangsa pasar atau market share industri. Ini yang juga diperkirakan, ya. Kalau market share sudah diketahui, otomatis kita bisa menganalisa penjualan kita, ya, di pangsa pasar tertentu kira-kira berapa persen yang kita kuasai atau yang menjadi potensial untuk perusahaan kita jika kita sebagai seorang produsen. Tahapan yang dilalui antara lain yang pertama membuat proyeksi permintaan industri dan yang kedua adalah menilai posisi perusahaan dalam persaingan. Itulah tahap-tahapan untuk menganalisa secara industri. Nah, ini mungkin sekedar untuk pengetahuan. Begitu juga dengan analisis product line. Analisis product line umumnya digunakan pada perusahaan yang memiliki beberapa macam produk dan tidak mempunyai kesamaan, sehingga dalam membuat forecast harus terpisah. Katakan saja perusahaan yang memproduksi fashion. Ada beberapa jenis fashion yang memiliki pangsa pasar berbeda. Ya, ada fashion untuk orang dewasa, ada fashion khusus pria, ada fashion untuk wanita, ada juga untuk anak-anak. Nah, pangsa pasar mana yang mungkin lebih luas, katakan saja pangsa pasar anak-anak di tahun depan karena mungkin minat pembeli untuk anak-anak ini orang tua juga semakin meningkat, ya, ingin membelikan anaknya baju yang bagus. Nah, itu bisa menjadi keputusan perusahaan, dasar keputusan perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasar produk lain untuk fashion anak-anak misalkan daripada fashion pria dan fashion wanita. Contoh seperti itu, ya. Atau mungkin produk, katakan saja otomotif, ya, ada motor, ada mobil, kira-kira mana yang lebih banyak diminati, ya. Jika melihat kondisi di suatu daerah banyak pengguna motor, maka mungkin produk motor akan lebih digenjot, ya, seperti itu. Yang ketiga, oke, ya, yang kedua tadi product line, yang pertama analisis, yang ketiga ini adalah analisis penggunaan akhir. Analisis penggunaan akhir bagi perusahaan yang menghasilkan produk setengah jadi. Ya, analisis penggunaan akhir itu bagi perusahaan yang menjual produk setengah jadi. Jadi masih memerlukan proses lanjut menjadi produk jadi dan siap untuk dikonsumsikan. Maka dalam pembuatan forecast-nya ditentukan oleh penggunaan akhir yang ada kaitan dengan produk yang dihasilkan. Ya, contohnya misalkan industri batik di Pekalongan kan bahan
bahan dasarnya untuk membuat batik adalah kain mori, katanya. Kain ini diproduksi oleh perusahaan pastinya ya, pabrik yang produksi bahan. Nah, ini pabrik ini menganalisa dengan analisis penggunaan akhir, karena dia masih memproduksi barang setengah jadi, ya masih belum ada motif batiknya. Nah, gitu. Masih memerlukan proses lanjut menjadi produk akhir yaitu batik. Jadi tentunya menggunakan analisis yang sedikit berbeda ya, tergantung permintaan dari para perajin batik, gitu kan. Para perajin batik tergantung dari konsumen akhir. Nah, rantainya seperti itu. Oke, itulah jenis-jenis forecasting penjualan. Nah, yang akan kita pelajari lebih lanjut di sini adalah forecast berdasarkan analisis data. Baik, kita lihat ya. Baik, metode yang pertama ya, berdasarkan analisis statistik, yakni metode tren bebas. Nah, metode yang pertama ini meskipun dikatakan metode statistik, akan tetapi masih menggunakan nilai subjektif yang cukup tinggi, di mana metode ini masih mengandalkan intuisi dan perasaan seseorang untuk menentukan penjualan di masa yang akan datang berdasarkan grafik penjualan sebelumnya. Sebagai contoh, grafik di sebelah kanan ini merupakan grafik untuk penjualan 3 jenis produk yang berbeda. Ya, katakan saja analisis produk untuk grafik yang berwarna kuning di sini. Ya, berwarna kuning di sini untuk produk A. Produk B untuk warna putih, produk C warna biru tua atau hitam. Kita ambil yang warna kuning saja. Nah, analisisnya berdasarkan ini ya, kita harus membaca data terlebih dahulu, di mana penjualan tahun 2016 ini tidak ada 20 ya, posisinya ada di kira-kira di 18 unit ya. Meningkat di tahun 2017 menjadi 30 unit, turun di tahun 2018 menjadi sekitar 25 unit, meningkat kembali secara tajam di tahun 2019 sebanyak menjadi 40 unit, dan meningkat secara tipis di tahun 2020 sekitar 41 unit. Nah, data ini kemudian berdasarkan intuisi, misalkan direktur penjualan ya, direktur pemasaran atau marketing manager, untuk menentukan secara bebas ya, untuk menentukan secara bebas penjualan yang akan datang. Berarti penjualan tahun 2021 ke atas. Tentu ini akan dipengaruhi oleh karakter seseorang. Jika karakter seseorang itu optimistis, maka kecenderungannya akan memperkirakan kenaikan penjualan. Sebaliknya, jika karakter seseorang itu pesimistis, mungkin akan memprediksi lebih rendah di tahun 2021. Nah, karena hal itulah metode tren bebas ini masih mengandung unsur subjektif yang cukup tinggi, yang mungkin masih bisa diperdebatkan di antara para pemangku kepentingan di perusahaan. Itu metode yang pertama ya. Metode selanjutnya adalah metode trend semi average atau metode tren setengah rata-rata, termasuk metode statistik. Jenis datanya dipisahkan menjadi jenis data yang genap dan jenis data yang ganjil. Ini berdasarkan tahun ya, tahun data historis. Kita lihat yang atas ini contoh data genap, dan yang bawah ini adalah contoh data ganjil. Data genap berdasarkan jumlah tahunnya dari 1996 sampai 2003, ini berarti ada 8 tahun data penjualan. Ya. Sedangkan yang bawah ganjil, yaitu dari 1999 sampai tahun 2003, ini datanya terdapat
5 tahun data penjualan. Perbedaannya, nah di sini perbedaannya ya. Untuk semi average ini, langkah pertama kita membagi dua data tersebut. Untuk data yang genap, ketika dibagi dua maka terbagi secara rata ya, di atas 4, di bawah 4 contohnya. Tapi untuk data ganjil, ada tahun yang 2001 ini berada di tengah, ditulis 2 kali ya, sehingga datanya seolah-olah berjumlah 6, padahal ya 5. Ini untuk mengatasi permasalahan data ganjil seperti ini ya. Kita lihat di sini. Kita lanjutkan. Kolom selanjutnya di sini saya contohkan untuk data genap. Yang terdapat di kolom selanjutnya adalah unit penjualan. Unit penjualan atau produk terjual ini juga dibagi dua, ya. Kelompok 1 yang atas, kelompok 2 yang bawah. Masing-masing kelompok dijumlahkan, ya, pada kolom ketiga ini. Ya. Jadi jika ada persoalan yang kita ketahui ya tahun dan unit penjualan saja. Untuk kolom ke-3 sampai ke-5 ini kita cari tahu sendiri. Untuk kolom yang ketiga bagian atas ini merupakan jumlah kelompok 1. Nah, ini jumlah penjualan secara total tahun 1996 sampai tahun 1999. Jumlahnya adalah 576 berasal dari 140 tambah 145 tambah 151 ditambah 140. Oke, dan begitu juga dengan kelompok 2, 632 unit adalah jumlah total dari 147, 156, 160, dan 169. Mudah ya? Ya. Masih sangat bisa dipahami ya, saya kira. Oke. Selanjutnya, kolom keempat. Kolom keempat berisi tentang rata-rata masing-masing kelompok. Nah, rata-rata ini, rata-rata kelompok 1 berarti dihitung dengan cara jumlah kelompok dibagi 4. Karena data kelompok 1 ada 4. Ya, 1996, 1997, 1998, dan 1999. Yang dihitung bukan tahunnya ya, tapi jumlah unitnya. Tahun tidak bisa dihitung dong. Jadi 140 tambah 145 tambah 151 tambah 140 lagi kan jumlahnya 576. Itu dibagi 4. Jadi rata-ratanya adalah 144. Oke, sampai di situ. Begitu pula di kelompok 2, 158 ini berasal dari ya 147 total sampai 169 dibagi 4. Ya, 158. Nah, bagaimana dengan menghitung X? Perhitungan X di sini merupakan variabel yang digunakan untuk membantu proyeksi masa yang akan datang. Ya. Jika datanya genap, maka dimulai dari angka 1, kemudian minus 1 kelipatan plus 2 ya, genap ya. Jadi minus 1 ke atasnya minus 3. Kalau sudah habis ya sudah ya. Minus 1 minus 3. Kenapa dimulai dari sini? Karena ini merupakan data kelompok awal. Kita mulai dari kelompok awal, kemudian kelompok awal ini juga dibagi 2. Berarti dia berawal dari tengah-tengah sini ya, antara 97 dan 98. Maka di tahun 97 ini ditulis X-nya min 1, di tahun 98 ditulis X-nya plus 1. Nah, ke atas negatif, ke bawah positif. Ke atas mentok sampai minus 3, ke bawah dilanjutkan sampai kelompok 2, sampai dengan plus 11. Ya. Kenapa X ini penting? Karena ini untuk digunakan memperkirakan penjualan, digunakan untuk persamaan ya, digunakan untuk persamaan Y sama dengan A plus BX. Ya, digunakan untuk persamaan yang memproyeksikan penjualan di tahun-tahun selanjutnya. Di tahun 2003, maka tahun selanjutnya adalah tahun 2004. Karena di tahun 2003 ini X-nya adalah 11, maka di tahun 2004 dengan peraturan seperti tadi, ya,
kelipatan plus 2 dan minus 2, maka di sini plus 2 menjadi plus 13. Seperti apa contohnya? Berikut penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita cari nilai A, di mana nilai A merupakan rata-rata kelompok 1. Ingat, rata-rata kelompok 1 tadi berada di atas, ya, yakni 144. Caranya adalah jumlah penjualan kelompok 1 dibagi N. N-nya ada 4, hasilnya 144, masih ingat ya. Kemudian B. Nah, ingat, di kolom yang keempat tadi ada juga rata-rata kelompok 2. Ini digunakan untuk mencari B. Karena B carinya adalah begini, 158 itu rata-rata kelompok 2 dikurangi 144 atau rata-rata kelompok 1 dibagi 4. Hasilnya adalah 3,5. Maka, karena penyelesaian semi average ini dengan persamaan kurva Y sama dengan A plus BX, kita masukkan ke dalam persamaan. A sudah ketemu 144, B sudah ketemu 3,5. Maka Y sama dengan 144 plus 3,5. X. Nah, X ini yang belum kita tentukan. Ya. Kita bisa menentukan tergantung tahun mana yang mau kita cari tahu. Nah, tahun yang ingin kita ketahui adalah tahun setelah tahun 2003, yaitu data terakhir penjualan historis, ya, real. Setelah 2003, maka umumnya yang ingin kita ketahui adalah tahun 2004. Pak, kalau saya ingin tahun 2005 bagaimana? Bisa juga. Yang membedakan adalah X-nya. Nah, sekarang kita cari tahu dulu bagaimana cara mengetahui penjualan di tahun 2004 untuk memperkirakannya, yakni dengan Y sama dengan A plus BX. Di mana A sama dengan 144, B sama dengan 3,5, dan X pada tahun 2004 yang tadi kita sebutkan adalah 13. Maka hasilnya adalah 189,5 dibulatkan menjadi 189. Saya kira itu bisa Anda pelajari. Jika Anda masih ada pertanyaan, banyak-banyak latihan karena di akhir video ini juga ada latihan. Oke, kita lanjut ke metode selanjutnya, yakni metode trend moment. Baik, kali ini metode trend moment hampir sama dengan metode semi average, tapi dengan ada sedikit perbedaannya. Oke, metode trend moment ini menggunakan metode yang mirip dengan metode semi average, yaitu garis patah-patah dan garis lurus. Karena kalau misalkan antara metode trend moment ya dan trend semi average ini, karena kita punya persamaan Y sama dengan A plus BX, ini bisa dibuat kurva, ya, kurva perkiraan. Begitu juga dengan data historis, ini juga bisa dibuat kurva, itu kurva data historis yang real. Bagaimana jika kita sandingkan antara kurva real dan kurva peramalan? Nah, di situ pasti akan ada perbedaan, ya. Jadi tidak mungkin persis sama ramalan itu dengan yang terjadi sebenarnya. Nah, perbedaan itulah yang dinamakan penyimpangan data atau selisih perkiraan, ya, selisih antara peramalan dengan data yang real atau nyata. Oke, kita kembali ke metode trend moment. Karena sama, saya tidak usah menjelaskan terlalu banyak. Yang menjadikan berbeda adalah notasi yang digunakan di sini. Penjualan kita sebut dengan Y, ya. Karena nanti jumlah dari penjualan ini kita hitung juga untuk mencari A dan B. Kenapa kita masih mencari A dan B? Karena memang yang kita gunakan adalah persamaan kurva Y sama dengan A plus BX. Jadi selalu kita cari A dan B. Nah, di sini nilai X untuk metode trend moment dimulai dari angka 0. Sehingga tidak terpengaruh datanya genap atau ganjil. Ya, data yang ada tahun 2002 sampai 2009. Ya, ada 8 tahun. Jumlah penjualan sudah diketahui selama 8 tahun itu.
Nah, kita kerjakan dengan cara menentukan X-nya dari 0 sampai 7. Kalau datanya 8. Kalau 9 berarti 0 sampai 8. Begitu juga seterusnya. Selain X, kita juga tuliskan X kuadrat, yaitu mengkuadratkan nilai X. 0 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, dan seterusnya. Nah, kolom terakhir, kita mengalihkan X dan Y. X di sini 0, penjualan 8.000, maka hasilnya 0, X-nya 1, Y-nya 8.800, maka hasilnya 8.800, X-nya 2, Y-nya 10.000, maka menjadi 20.000, dan seterusnya. Semua data di kolom kemudian kita jumlahkan. Nah, ini simbol sigma ini yang akan kita gunakan dalam menentukan nilai A dan B melalui persamaan berikut ini. Persamaan berikut ini ada dua. Persamaan yang pertama, yakni sigma Y sama dengan N kali A ditambah B kali sigma X. Dan persamaan yang kedua adalah sigma X Y sama dengan A kali sigma X ditambah B kali sigma X kuadrat. Ya, maksud dari simbol ini adalah sigma X kuadrat. Sehingga persamaan yang pertama bisa kita ketahui, sigma Y ini berasal dari jumlah penjualan, ya 81.600, sama dengan N, jumlah datanya ada 8, ya 2002 sampai 2009. Kemudian A belum kita ketahui, kita tuliskan A, dan kemudian ditambah B belum diketahui, dituliskan B, dikali sigma X. Sigma X jumlahnya adalah, sigma X merupakan jumlah dari nilai X, 0 sampai 8, 0 sampai 7, jumlahnya menjadi 28. Sebelum dihitung dikali 5 di sini, kita selesaikan dulu persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua yakni sigma XY. Sigma XY itu di kolom yang terakhir jumlahnya adalah 310.800 sama dengan A kali sigma X, atau bisa kita tuliskan 28A karena sigma X kan jumlahnya 28 tadi ya, ditambah B kali sigma X kuadrat. B di sini juga belum diketahui, ya, sehingga kita tuliskan B, ya. Ingat, kita mau mencari nilai A dan B. Dikali sigma X kuadrat jumlahnya adalah 140. Ini di kolom yang berapa tadi ya? Cek aja ya. Sigma X kuadrat itu di kolom yang keempat. Sigma X kuadrat 140. Ya, ini semua tadi berasal dari sini ya. Oke, kita kembali lagi ke penyelesaian. Nah, di sini kita gunakan metode eliminasi, yaitu dengan cara menyamakan salah satu nilai A atau nilai B. Di kasus ini, kita menyamakan nilai B. Maka persamaan pertama dikali 5. Persamaan kedua dikali 1. Maka hasilnya adalah 408.000 sama dengan 40A ditambah 140B. Dan yang bawah masih utuh 310.800 sama dengan 28A plus 140B. Kemudian dieliminasi nilai B-nya, 140B dikurangi 140B habis ya. 40A dikurangi 28A tinggal 12A. 408.000 dikurangi 310.800 menjadi 97.200 sama dengan 12A ya. Maka A nilainya adalah 97.200 bagi 12, hasilnya adalah 8.100. Nah, kalau sudah kita ketahui nilai A, kita bisa menghitung nilai B dengan cara memasukkan ke dalam persamaan yang satu atau persamaan 2. Di kasus ini kita cari persamaan 1. Nah, teman-teman, di sini ada sedikit kesalahan. Ini nilainya harusnya 81.600 ya, sesuai persamaan 1. Oke, maka ini harusnya 81.600 sama dengan 8A. A-nya sudah diketahui, kita masukkan 8.100 ditambah 28B. Maka pindah ruas 28B sama dengan 81.600 kurangi 64.800 sama dengan B sama dengan 600. Ya, sehingga persamaannya adalah Y sama dengan 8.100 ditambah 600X. Berapa nilai X yang ingin kita ketahui tergantung dari nilai tahun yang ingin kita ketahui. Kalau di sini tahun 2000 yang diketahui tahun 2009, kita ingin tahu tahun 2010, maka nilai X-nya adalah 8. Yakni kelanjutan dari nilai X tahun 2009 tambah jadi
tambah 1 jadi 8. Itu nilai X tahun 2010. Maka penjualan tahun 2010 kita masukkan di sini Y sama dengan 8.100 ditambah 600 dikali ya 8. Hasilnya silahkan cari tahu sendiri ya untuk pelatihan. Nah, hasilnya kalau tidak salah 12.900 ya. Semoga benar. Baik, yang terakhir tentang metode least square. Oke, metode ini menggunakan peraturan X genap dan ganjil seperti metode setengah rata-rata. Kalau nilai X-nya genap, maka misalnya nilainya genap dan jumlahnya ada 6, maka datanya ada genap, ada sekitar 6 data, maka nilai X-nya dimulai dari min 5, min 3, min 1, 135. Kalau genapnya misalnya 8, maka dimulai dari min 7, min 5, min 3, min 1, 1357. Ya. Kalau nilai X-nya ganjil, misal di sini datanya 5, dimulai dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Kalau nilainya, data ganjilnya ada 7, maka dimulai dari min 3, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Baik, seperti biasa tahun dan penjualan yang kita ketahui di sini, tahun ditulis apa adanya dan penjualan diberi tanda Y untuk mempermudah kita menghitung. Kemudian kita tuliskan ke angka X sesuai peraturan tadi. Karena angkanya data ada 8 tahun, maka kita tulis dari minus 7, min 5, min 3, min 1, 1357 ya. Dikejumlahkan 0. Kemudian kita kuadratkan ya, min 7 kali min 7 jadi 49 dan seterusnya. Begitu juga di kolom yang terakhir kita kalikan antara X dan Y, min 7 kali 8000, min 5 kali 8800 dan seterusnya. Ini hasilnya. Silahkan dilihat sendiri. Silahkan bisa dihafalkan terlebih dahulu untuk kita melihat penyelesaiannya. Oke, sekarang kita menuju penyelesaian metode least square. Baik, yang pertama kita cari yaitu nilai A terlebih dahulu, di mana A sama dengan sigma Y dibagi N, jumlah data. Sigma Y itu jumlah penjualan. N jumlah datanya, maka di sini A sama dengan 8.600 bagi 8, hasilnya adalah 10.800. Kemudian mencari nilai B, di mana B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Maka nilai B-nya adalah 50.400 dibagi 168, sama dengan 300. Kita masukkan nilai A dan B dalam persamaan kurvanya, yaitu Y sama dengan 10.200 ditambah 300 X. Ya. Oke, nilai X-nya tergantung dari tahun yang akan kita tentukan. Karena tahun yang ingin kita tahu adalah tahun 2010, maka nilai X-nya adalah 9. Sama dengan metode trend moment, kita melanjutkan nilai X yang terakhir. Akan tetapi, jika nilainya genap seperti ini, ya, maka nilai selanjutnya bukan 8 tapi 9, karena ini berlaku kelipatan plus 2 ya, plus 2 plus 2 plus 2 ke atasnya min 2 min 2 min 2. 7 plus 2 maka hasilnya adalah 9. Maka di sini X-nya adalah 9. Sehingga penjualan tahun 2010 sama dengan Y sama dengan 10.200 ditambah 300 kali 9. Perkiraan penjualan tahun 2010 adalah 12.900. Demikian keempat cara yang kita pelajari, semoga bisa Anda pahami. Langsung kita coba praktekkan pada contoh soal berikut. Silahkan Anda simak soalnya. Soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini ada PT Jaya, PT Jakarta Raya. Sebuah perusahaan yang menghasilkan sepatu olahraga di mana data harga berikut. Dari tahun 2007 sampai tahun 2010 artinya ini datanya genap. Ya. Harga penjualan terdapat informasi di situ 11.000 sampai 13.500. Artinya kalau nanti kita ditanya anggaran tahun berapanya, kita kalikan jumlah penjualan dengan harga per unit.
Misal di sini, berapa anggaran tahun 2007? Ya, 42.000 dikali 11.000. Hasilnya adalah anggaran tahun 2007 dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan di sini bukan anggaran tahun-tahun ini, tapi tahun yang akan datang, yaitu 2011. Nah, yang pertama kita menggunakan metode statistik ya, untuk menentukan tahun 2011 ini penjualannya berapa. Ya, yaitu dengan metode kuadrat terkecil. Kita tentukan dulu tahun 2011 berapa penjualannya dengan metode kuadrat terkecil. Kalau sudah ketahui, baru dikalikan dengan harga di tahun 2011. Berapa harga di tahun 2011? Kita bisa menentukannya dari keterangan berikut ini, yakni ada kenaikan sebesar 10% dari harga terakhir. Harga terakhirnya 13.500, naik 10% menjadi berapa? Nah, silahkan dicari. Itulah harga tahun 2011. Nah, maka perkiraan kuadrat terkecil mengenai harga di tahun 2011 dikalikan perkiraan dengan metode kuadrat terkecil mengenai penjualan 2011 dikalikan dengan harga yang diperkirakan naik 10%, itulah anggarannya. Tapi tidak di situ saja, teman-teman juga harus meramalkan tahun 2012 dan tahun 2013. Hanya saja tidak ada informasi tentang harga di tahun 2012 dan 2013, maka tidak perlu. Ya, cukup tahun 2011 saja yang dibuat anggarannya. Nah, untuk membuat anggaran 2011 tidak hanya mengalihkan saja, tapi juga dibagi ke dalam 4 periode, triwulan 1, triwulan 2, sampai triwulan 4. Informasi tentang persentase di sini, Anda harus mengalihkannya dengan jumlah penjualan perkiraan di tahun 2011. Misalnya perkiraannya 100 di tahun 2011 misal ya, maka ya di sini triwulan 1 terjual 30 ya, triwulan 2 terjual 35 dan seterusnya. Berapa penjualan di tahun 2011? Silahkan cari tahu dulu, kemudian dihitung tiap triwulannya dan dikalikan dengan harga yang diperkirakan naik 10%. Yaitu soal yang pertama. Soal yang kedua. Soal yang kedua adalah PT Palembang Indah. Di sini ada 3 jenis produksi yang berbeda dengan harga yang berbeda-beda pula ya. Produk 1, 2, 3. Kemudian Anda diminta untuk meramalkan dengan 3 cara yang berbeda. Untuk IMCO dengan metode square, untuk insight dengan metode semi average, dan untuk penta dengan metode trend moment. Baik, semoga bisa dimengerti. Selamat mencoba dan selamat belajar. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dan jangan menyerah.